berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik sahabat pendengar pemirsa di mana saja Anda berada, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 7 Desember 2020, tema kita adalah strategi pengawasan dan pengamanan pilkada di Jawa Timur bersama saya Panji Harto, dan juga ada dua narasumber, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, Kabid Humas Polda Jawa Timur, dan Aang Kunaifi SHMH dari Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Tentunya program Dinamika Jawa Timur ini juga Anda bisa simak di Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, RGR FM Tulungagung Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Suara Jombang, Suara Sampang, Suara Ngawi, Suara Madiun, Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Malowopati Bojonegoro, Mahardika Bondowoso, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan Remaja Klasik Radio Malang. Tentunya juga Anda bisa simak secara visual melalui channel YouTube kami di Suara Sidoarjo Live, di Facebook LPPL Suara Sidoarjo, atau di Twitter @susi_visual. Untuk Anda yang bergabung nanti silakan Anda bisa bertanya dengan narasumber, diskusi juga boleh di 031 896 1514 atau di SMS WA kami 0821 3264 109. Sepertinya saya sudah tersambung dengan beberapa narasumber. Tampak di monitor saya sudah tersambung dengan Pak Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar Pak Truno Yudo? Ya, mohon maaf ini suaranya belum muncul nih Pak. Selamat pagi Mas. Selamat pagi buat pendengar sekalian. Baik. Salam sehat bugar. Baik, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah, sungguh sehat seluruhnya. Mudah-mudahan harapannya demikian pula bagi keluarga kita dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Ini tampak luar biasa. Kelihatannya sudah ada di kantor Bid Humas Polda Jatim. Betul begitu ya Pak Truno Yudo ya? Betul sekali Mas. Iya, baik Pak Truno Yudo, sambil juga nanti kita akan coba untuk menunggu join via Zoom. Ada Pak Aang Kunaifi SHMH, Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Baik, sambil menunggu dan juga saya ingin tanyakan kepada Pak Truno Yudo ini. Beberapa waktu lalu Pak Kapolda Jatim yang baru Irjen Pol Niko Afinta Karo berkunjung ke KPUD Provinsi Jawa Timur Jalan Tenggilis. Kira-kira apa yang beliau amati dan kesimpulannya seperti apa Pak dari hasil kunjungan kemarin Pak? Baik, kami jelaskan bahwasannya kemarin benar Bapak Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Niko Afinta berkunjung sekaligus melakukan koordinasi ya dengan KPU Provinsi, di mana Polda Jawa Timur atas kesiapannya untuk mendukung pesta demokrasi ya sebanyak 19 kota dan kabupaten yang ada di jajaran Jawa Timur, tentu menjadi tanggung jawab keamanannya secara amanah undang-undang adalah dari Polri. Namun Polri dalam hal ini Polda Jawa Timur tidak dapat bekerja sendiri. Selalu disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Niko Afinta, di mana pekerjaan ini selalu ada komunikasi, koordinasi, dan kemudian kolaborasi baik dengan penyelenggara pemilu, yaitu KPU, kemudian juga Bawaslu, kemudian juga pemerintah daerah, dan ada juga dari TNI, serta seluruh stakeholder yang terkait tentunya. Pada kesiapan kemarin di KPU, kami yakini KPU sudah melakukan langkah-langkah sebagaimana timeline yang telah ditentukan. Namun demikian, Jawa Timur, maka Bapak Kapolda datang
Dan kemudian kami membentuk suatu grup komunikasi ya dalam salah satu aplikasi message, di mana setiap langkah tahapan, demikian juga langkah-langkah yang dilakukan Polda Jawa Timur, KPU pun mengetahui. Maka ini suatu langkah kolaborasi tadi kami sampaikan. Untuk kesiapan yang kemarin kita bicarakan terkait dengan kelengkapan, ya, berbagai kelengkapan, tentunya ini menjadi suatu hal yang sangat krusial terkait pelaksanaan nanti pada saat tanggal 9 Desember. Satu lagi kemudian yang kita bicarakan adalah terkait dengan sosialisasi target dari KPU, yaitu sekitar 70-an% ya untuk partisipasi pemilih. Kita ketahui masa ini masih masa pandemi. Tentu Polri juga akan membantu mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat terkait dengan hak secara konstitusionalnya, yaitu hak memilih. Dan kami juga membicarakan bagaimana kira-kira warga atau masyarakat yang ingin memberikan suaranya, namun terkait dengan masa pandemi ini ada juga masyarakat yang misalkan dalam masa isolasi atau karantina atau dirawat. Ini perlu pembicaraan juga dengan secara teknis khusus ya. Dan kemudian juga dalam TPS ini apa kelengkapan selama masa pandemi, ini juga perlu menjadi hal yang dibicarakan secara teknis. Seperti itu dalam pertemuan KPU dan Kapolda Jawa Timur. Iya, dari hasil kunjungan kemarin, Pak Kapolda apakah menyimpulkan kesiapan dari KPU dan stakeholder ini yang terkait dengan Pilkada 2020, apakah progresnya sudah cukup baik atau bagaimana nih Pak Trunoyudo? Ya, sejauh ini sudah cukup baik ya. Tadi kami sebutkan beberapa poin, misalkan saja terkait dengan distribusi kelengkapan KPU ke KPPS sampai dengan ke daerah-daerah. Polri juga turut serta membantu ya, membackup dalam aspek keamanan pendistribusiannya. Yang menjadi catatan mungkin di Madura atau Sumeneb ya, beberapa desa yang di ujung ya, tentu ini KPU pun sudah menyiapkan helikopter dan Polda Jawa Timur pun siap juga membantu helikopter apabila ini dibutuhkan dalam kebutuhannya secara khusus ya. Kemudian juga pol air kita apabila itu mencakup perairan, tentu kita juga menyiapkan. Semuanya terkendali dan kolaborasi ini mudah-mudahan menghasilkan sesuatu yang memang sesuai dengan harapan dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pada saat pesta demokrasi nanti Pilkada serentak 2020. Baik, Pak Trunoyudo, kita tahu kalau saya mengutip dari peta sebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Timur, update sampai dengan tanggal 7 Desember 2020, memang tidak ada kabupaten kota yang masuk di zona hijau, ada yang masuk di zona kuning, orange, dan juga merah. Apakah dalam pengamanan nanti apakah ada hal-hal tertentu terkait dengan zona dari masing-masing wilayah, Pak? Ya, tentu. Kita perlu ketahui ya, dalam penentuan indeks potensi kerawanan di masing-masing kota dan kabupaten, ini kita memiliki beberapa dimensi ya. Dimensi yang kita tentukan salah satunya tadi disampaikan yaitu terkait dengan dimensi kerawanan pandemi COVID. Salah satunya saja misalkan dalam perkembangannya untuk wilayah kota dan kabupaten ya yang selama masa pandemi ini menjadi bagian dari yang zona merah ataupun kuning ataupun orange, ini tetap kita lakukan SOP yang sama ya, karena kita tidak ingin memutus rantai ini ataupun penyebaran ini justru adanya karena kita lalai atau abai ya. Jadi apakah itu merah, apakah itu orange dan kuning, kita tetap SOP-kan yang namanya protokol kesehatan, dimulai dari menggunakan masker, menjaga jarak, pengaturan antrian, ya, kemudian kelengkapan APD bagi petugas, baik itu penyelenggara maupun pengamanan, ini kita lakukan. Ya. Maka demi itu, partisipasi masyarakatlah
yang kita butuhkan sejauh ini langkah kita sudah melakukan langkah-langkah preventif atau sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Namun peran dari stakeholder juga sangat menentukan bagaimana partisipasi protokol kesehatan dan partisipasi masyarakat melakukan pemilihan atau memberikan hak suaranya untuk memilih calon-calon pemimpin kepala daerahnya yang berkompeten, berkualitas, dan dihasilkan secara demokrasi dan baik, ini bisa terwujud, begitu Mas. Baik, apakah ada dari 19 kabupaten kota itu ada daerah-daerah tertentu yang menurut analisa dan evaluasi dari pihak Polda Jawa Timur perlu ada pengamanan ekstra, Pak? Mungkin Ya, berpotensi ada konflik atau apa begitu, Pak? tadi kami sampaikan ya, ada beberapa aspek ataupun dimensi ya untuk menentukan indeks potensi kerawanan. Dari 19 kota kabupaten dalam indeks potensi kerawanan, dan sifatnya ini tidak statis ya, dinamis. Sejauh ini masih dalam keadaan kondusif. Kategori indeks potensi kerawanan ini kita tentukan dari mulai aman. Aman itu nilainya ada 0 sampai dengan 33,33 ya. Kemudian rawan itu dinilai dari angka secara kuantitas itu 33,34 sampai dengan 66,66, sedangkan sangat rawan adalah 66,67 sampai dengan 100, sedangkan rata-rata untuk per 6 Desember ini ya, rata-rata 19 kota kabupaten yang ada di wilayah Jawa Timur dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 ini rata-rata IPK-nya adalah 11,03, maka bisa kita yakini ini adalah kondisi aman. Kondisi aman, mudah-mudahan aman ini juga akan terus berlanjut sampai kelarnya perhelatan pilkada nanti, begitu ya Pak Truno Yudo ya. Baik, Pak Truno Yudo, kita tahu bahwasannya untuk TPS ini kan jumlahnya cukup banyak ya, ada 48.000 di seluruh Provinsi Jawa Timur, tepatnya di 19 kabupaten kota. Di masing-masing TPS, apa ada satu personil Polri yang ditempatkan di situ atau bagaimana Pak pengaturannya Pak? Ya, secara umum dulu ya kami sampaikan, Mas. Untuk 12 hal baru dalam pilkada nanti mungkin akan disampaikan oleh KPU atau Bawaslu ya. Namun dalam hal ini kita juga Polda Jawa Timur perlu melakukan langkah-langkah yang namanya Asta Siap. Ya, Asta Siap ini terdiri ada 8 ya. Yang pertama siap administrasi. Dalam hal ini instrumen Polda Jawa Timur untuk mengamankan pilkada serentak itu ada operasi Mantap Praja Semeru 2020 dan juga operasi Satgas Nusantara, di mana operasi ini adalah yang pertama tadi kami sebutkan Mantap Praja dalam rangka penyelenggaraannya, sedangkan Satgas Nusantara adalah dalam rangka memberikan sesuatu hal yang menyejukkan atau disebut polling system. Kemudian juga siap melaksanakan pelatihan-pelatihan, kemudian juga siap terhadap masyarakatnya dalam artian kita sudah melakukan preventif tadi dan preventif ya, meningkatkan partisipasi masyarakat, kemudian siap sarana prasarana, kemudian siap posko, siap kondisi Kamtibmas. Jadi kita lakukan operasi-operasi untuk menciptakan kondisi awal ya agar kondusif, kemudian siap kekuatan personil dan siap anggaran. Untuk perkuatan yang terlibat ya, sejauh ini melibatkan anggota Polri, kemudian kita berkolaborasi juga dengan TNI, Satpol PP dan Linmas. Yang terlibat dalam pilkada serentak ini adalah sejumlah anggota Polri itu 15.840 personil. Untuk TNI khususnya dari Kodam 5 Brawijaya kita melibatkan 5.445 personil. Kemudian Satpol PP sebanyak 1.991 dan Linmas sendiri sebanyak 119.231 personil. Namun sebaran perkuatan ini tentu ada berbagai tahapan ya. Dari pertama tahapan masa kampanye, kemudian masa tenang saat ini kita ketahui masa tenang, kemudian nanti pada saat masa pungut suara dan sampai dengan masa hitung rekap suara, kemudian penetapan hasil pilkada,
dan sampai dengan apabila dikedepankan ada sengketa, kemudian pelantikan dan giat cipta kondisi sejak awal. Nah, cakupan dari semua itu juga tentu ada dukungan sarana prasarana ya, baik itu kendaraan, kemudian apa yang menjadi kelengkapan dalam kebutuhan personil tentu melekat dalam setiap tahapannya, seperti itu. Baik, jadi ketika mereka di-drop di masing-masing TPS juga ini kan masih di tengah pandemi COVID-19 ya Pak Trunoyudo ya. Apakah pihak PAM TPS pengaman ini juga memakai APD atau bagaimana Pak? Ya, betul sekali. Jadi untuk pelaksanaan pengamanan oleh personil Polda Jawa Timur sejak awal kita ketahui personil seluruhnya sudah kita lakukan rapid test ya dalam rangka untuk melakukan kegiatan di TPS-TPS, baik itu yang di Polda maupun Polres, karena Polres juga beberapa kita BKO-kan dari Polda ya, di mana setiap personil diyakinkan dulu dalam kondisi sehat dan kemudian dilengkapi dengan APD-nya ketika sampai dengan di TPS, di mana pola pengamanan TPS-nya ya, tadi secara aman, kemudian rawan, sangat rawan, dan TPS khusus ya, dalam pola perencanaan pengamanan. Kalau dalam kondisi aman itu ada 2 personil Polri, 10 TPS, dan 20 Linmas. Dalam kondisi rawan itu ada 2 anggota Polri, kemudian 2 TPS, dan 4 anggota Linmas. Sedangkan untuk sangat rawan sejauh ini belum ada ya, namun kita antisipasi 2 Polri, 1 TPS, 2 Linmas, dan TPS khusus ya, apakah itu misalkan di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit, dan lain-lain. Ini ada 2 anggota Polri dalam 1 TPS dan 2 anggota Linmas. Ini yang kita lakukan secara pola operasi dan rencana pengamanan pilkada serentak, seperti itu. Iya, jadi yang ini juga perlu masyarakat ketahui, khususnya masyarakat pemilih nanti, kalau mau datang ke tempat pemungutan suara, ke bilik-bilik suara masing-masing wilayah begitu ya, tidak usah khawatir karena mulai dari PPS sudah dilakukan rapid test, KPPS juga, PAM TPS-nya juga seperti yang disampaikan oleh Pak Trunoyudo tadi juga sudah dilakukan rapid test dan mereka juga memakai APD begitu. Dan memang dari apa yang disampaikan oleh Pak Trunoyudo tidak selalu satu TPS itu ada 1 personil kepolisian karena seperti yang disampaikan tadi 2 personil kalau tingkat aman 2 personil Polri meliputi 10 TPS, kalau memang sangat rawan 2 personil Polri di 1 TPS. Pak, nanti lebih jauh kita akan bahas tentang bagaimana seandainya ada pelanggaran-pelanggaran dan apa yang dilakukan oleh pihak PAM TPS dalam hal ini Polri untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut ketika terjadinya pencoblosan atau pilkada dan apa yang masuk dalam kategori pelanggaran di TPS ini. Nanti kita akan bahas ya Pak Trunoyudo ya, nanti kita akan kembali. Baik sahabat, pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, kita jeda dulu dan kita masih bersama di program Dinamika Jawa Timur dengan tema strategi pengawasan dan pengamanan pilkada Jawa Timur bersama narasumber Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Kabid Humas Polda Jawa Timur, dan juga masih belum join ini sampai sekarang ada Pak Aang Kunaifi SHMH, Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Timur. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting, dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900
Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103, Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Saya warga Jatim, Yu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo merupakan kabupaten yang luasnya paling kecil di antara kabupaten seluruh Jawa Timur. Sidoarjo jumlah penduduknya juga cukup padat. Sidoarjo memiliki banyak kawasan perumahan. Berikutnya bahwa Sidoarjo merupakan daerah delta di mana memiliki banyak saluran dan dengan elevasi yang relatif rendah sehingga rawan terjadinya banjir. Pada musim penghujan ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan saluran atau sungai atau afur, ikut menjaga kebersihan saluran yang ada. Dengan ikut menjaga berarti masyarakat ikut peduli terhadap pencegahan terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Masalah banjir tidak bisa hanya dibebankan pemerintah. Dukungan masyarakat sangat signifikan mencegah terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Semoga dengan kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat ini betul-betul Sidoarjo bebas dari banjir. Nang tambak sumur tuku anjir, lewat pasar Gedangan. Dulur-dulur nek pengen Sidoarjo gak banjir, ayo ojo buang sampah sembarangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan pilgub Sidoarjo 2020. Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan.
Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terhinas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih sahabat pendengar di 20 LPPL dan LPS yang sedang juga mendengarkan kami dalam program Dinamika Jawa Timur. Untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 7 Desember 2020, tema kita adalah strategi pengawasan dan pengamanan pilkada di Provinsi Jawa Timur. Ada dua narasumber. Yang pertama, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Beliau adalah Kabid Humas Polda Jawa Timur. Dan juga yang kedua, ini masih coba tersambung dengan Pak Aang Kunaifi SHMH, Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Dan sepertinya juga masih belum join ini beliaunya. Ya, baik. Pak Trunoyudo, saya ke redaksi dulu. Ada beberapa pertanyaan ini yang sudah disampaikan lewat SMS atau WA ke 0821 3264109. Karin? Iya baik, ini ada dua pertanyaan yang sudah bergabung. Yang pertama dari Bapak Bayu Priambodo di Madiun. Saya pernah membaca di sebuah artikel jika masyarakat yang dirawat di rumah sakit karena ketidakmampuan untuk datang langsung ke TPS, maka petugas akan langsung mendatangi rumah sakit itu dan di situ menerangkan jika yang menyoblos adalah si petugasnya, bukan warganya. Bukankah ketika seorang ini memilih seorang pemimpin maka itu sifatnya rahasia? Apa dari tim dari Polri dan juga Bawaslu sudah yakin jika nantinya penjaga TPS itu bukan merupakan anggota dari tim ses paslon-paslon ini? Bagaimana nantinya jika terjadi adanya kecurangan? Kemudian yang kedua ini dari ada Ibu Yulia di Gedangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Panji dan Bapak-Bapak narasumber. Ibu Yulia dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya sebagai warga masyarakat di tengah pandemi seperti ini, semoga pilkada nanti berjalan dengan lancar, jujur, adil, profesional, bertanggung jawab, dan bersih dari segala bentuk kecurangan. Poin penting dari pilkada tersebut adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan dari daerah tersebut, karena kemajuan suatu daerah tergantung dari pemimpin kepala daerahnya. Terima kasih Mas Panji. Baik, terima kasih untuk Pak Bayu Priambodo di Madiun dan juga Bu Yulia yang ada di Gedangan Sidoarjo. Pak Trunoyudo ada tanggapan? Iya, mohon maaf ini suaranya unmute kembali ini Pak. Ya, Oke, terima siap. kasih Mas untuk Bapak Bayu di Madiun, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam mekanisme penyelenggaraannya tentu diatur dalam peraturan KPU ya. Terkait dengan tadi sudah sedikit kami singgung tentang bagaimana ketika hak-hak masyarakat namun dalam kondisi ada isolasi, karantina, kemudian dirawat di rumah sakit. Tentu ini memiliki mekanisme sendiri dan yang bisa menjelaskan secara detail dalam peraturan KPU tentunya adalah KPU ya. Namun kami mencoba mungkin kami tidak tahu dari mana sosialisasi yang didapatkan oleh Bapak Bayu seolah petugas yang justru memberikan suaranya ya. Menurut kami secara teknisnya petugas mendatangi dengan menggunakan APD yang kemudian hak suaranya diberikan kepada pasien yang dirawat ya, atau yang dikarantina atau yang sedang diisolasi tentunya. Ini dan kerahasiaannya serta hak-hak secara konstitusionalnya tetap dilindungi ya. Artinya tidak seperti diwakilkan suaranya oleh petugas ataupun hak-haknya menjadi hilang. Kemudian Ibu Yulia di Gedangan Sidoarjo, kami sepakat dengan Ibu Yulia ya, pilkada ini moga-moga dengan apa yang upaya dan ikhtiar kita bersama sejauh ini itu dalam rangka menciptakan pilkada serentak ini yang lancar, jujur, adil, aman ya, sesuai dengan harapan seluruhnya masyarakat, dan tujuannya tadi untuk memilih calon-calon kepala daerah yang berkualitas dan berkompeten yang terbaik yang menuju untuk kemajuan di daerah dan juga kesejahteraan masyarakat. Kami sepakat dengan Ibu Yulia, begitu Mas. Iya baik, ini saya juga baca SMS di 0821 3264109 dari Pak Wahyu di Krian Sidoarjo. Antisipasi serangan fajar, bagaimana Pak? Monggo Pak Trunoyudo.
Ya, tentu Pak Wahyu di Krian Sidoarjo terkait dengan mungkin money politik ya, selama Pak Jody masih mungkin money politik. Money politik sudah kita lakukan antisipasi ya. Kegiatan-kegiatan pengamanan ini kan terdiri dari berbagai personil, baik kegiatan yang bersifat preemptif ya. Yang preemptif ini adalah bagaimana mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terhadap apa-apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, termasuk kepada para calon, kemudian para pendukungnya ya. Ini sudah diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, kemudian untuk mengantisipasinya juga kita ada fungsi preventif atau pencegahan. Pencegahan di sini kita juga termasuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan ada dunia nyata dan dunia maya ya. Baik secara dunia nyata, itu kita lakukan patroli-patroli, kehadiran petugas di lapangan. Sedangkan di dunia maya kita lakukan patroli-patroli cyber ya. Patroli cyber ini kita melihat karena selama masa pandemi ini juga banyak menggunakan virtual, selama masa kampanye, masa tenang juga tentunya kita memonitor apakah masih berlangsung ya, karena ini suatu pelanggaran. Dan pada saat pelaksanaan pemilihan ya di TPS, ini patroli cyber. Dan kemudian juga kita ada yang namanya penindakan atau penegakan hukum dalam pelanggaran-pelanggaran. Di sini kan ada dua aspek ya yang bisa dilakukan pelanggarannya. Pertama, pelanggaran terkait dengan pilkada. Pelanggaran pilkada ini nanti ranahnya ada pada Bawaslu. Polri dalam hal ini dalam Gakumdu masuk bagian daripada Gakumdu yang kemudian menunggu dan menerima laporan dari Bawaslu yang merupakan pelanggaran dalam pilkada. Dan kemudian kita lakukan proses dan kemudian di situ ada jaksa penuntutnya dalam Gakumdu. Kemudian juga penindakan dan penegakan hukum terkait dengan protokol kesehatan ya. Karena masa pandemi, protokol kesehatan ini juga masih menjadi suatu acuan bahwasannya jangan sampai tidak memutus mata rantai atau justru penyebaran ini semakin meluas dengan adanya pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pada saat masa-masa atau tahapan-tahapan yang ada di pilkada. Seperti kita contohkan saja misalkan peserta yang sudah diatur tidak melebihi 50 orang, tentu ini kan juga menjadi pelanggaran ya. Ini juga sudah kita lakukan. Kalau tidak salah saya dapatkan data ya secara kuantitas dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur ada sekitar 40 pelanggaran. Secara jenisnya mungkin nanti secara lengkap detail dari Bawaslu yang menyampaikan ya jenis pelanggaran-pelanggaran tersebut. Namun demikian semuanya terkoordinasi dan berkolaborasi dalam bentuk Satuan Penugasan Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu begitu. Baik Pak Truno Yudo, saya ke redaksi kembali. Ada pertanyaan ini yang juga sudah disampaikan oleh pendengar ini. Ya, Karin. Ya baik, ini ada satu pertanyaan lagi yang masuk di WhatsApp redaksi dari Ibu Pratiwi di Sidoarjo. Seperti yang kita tahu, ini kan persebaran COVID-19 di Jawa Timur naik lagi. Kalau istilahnya sih Indonesia lagi masuk gelombang kedua pandemi karena pasca liburan kemarin. Nah, ketika adanya pelaksanaan pilkada-pilkada di kecamatan, desa, atau kabupaten ini, awal dari tim berjaga yang nantinya akan berada di TPS, apa sudah diberikan cara untuk pembelajaran untuk menggunakan APD yang benar? Karena saya sendiri bekerja di bidang perawat dan tiap hari saya menggunakan APD dan penggunaan APD ini tidak semudah yang kita lihat. Salah masang ke badan juga jadinya akan percuma. Baik, terima kasih Bu Pratiwi. Pak Truno Yudo. Iya, Ibu Pratiwi di Sidoarjo sepakat Ibu masuk bagian daripada masyarakat yang sadar dan disiplin terhadap protokol kesehatan tentunya ya. Dan kami mengucapkan terima kasih atas apresiasinya untuk bagaimana pertanyaan ini menjadi bagian yang fokus kita jadikan perhatian bersama. Terkait dengan COVID benar ada peningkatan. Terkait peningkatan ini tadi kami sampaikan ya, ada upaya-upaya yang sudah dilakukan baik itu preemptif, preventif maupun penegakan hukum. Seperti kita sering dengar adanya operasi justisi. Operasi justisi ini terkait dengan perda yang kita tegakkan untuk protokol kesehatan, di mana hukumannya adalah denda ya dan atau kurungan. Setiap hari Polres bekerja sama dengan atau berkolaborasi dengan TNI dan pemerintah daerah dalam gugus tugas ya. Ini melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di mana sangatlah signifikan
untuk penindakan atau operasi justisi ini memiliki efek deteran tersendiri bagi masyarakat yang memang abai. Saya katakan abai atau lalai, bukan sengaja. Namun perlu kita tarik ke garis belakang terlebih dahulu, di mana fungsi preemptif dalam edukasi dan mensosialisasikan yang lebih penting juga perannya ya. Kemudian juga preventif pencegahan. Namun keduanya preemptif dan preventif pencegahan dan edukasi sosialisasi ini tidaklah efektif apabila juga tanpa adanya penindakan atau penegakan hukum. Nah, sejauh ini untuk peningkatan kami mungkin ini gugus tugas ya ranahnya yang dapat menjelaskan apa yang menjadi adanya peningkatan, apakah ini second wave atau gelombang kedua ataukah dampak daripada sebelumnya ada kegiatan-kegiatan. Contohnya saja misalkan pada sekira Agustus atau Mei atau Juni yang lalu ya, Lebaran, ini ada libur panjang ya. Kemudian juga sudah diantisipasi oleh pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah terkait dengan menghadapi libur panjang nanti pada saat Natal dan Tahun Baru. Ini juga adanya pengefisienan ya untuk jumlah hari libur nasional ya, sehingga masyarakat juga tidak terlena, karena kita perlu ketahui untuk di luar masyarakat ketika melakukan aktivitasnya baik itu perkantoran dan tempat fasilitas umum ini lebih cenderung disiplin ya, lebih cenderung disiplin karena memang berkaitan dengan interaksi dengan orang lain atau orang yang tidak dikenal, maka mereka lebih mawas diri. Yang perlu kita lakukan lebih mawas diri saat ini adalah sebenarnya adalah klaster keluarga ya. Karena sangat toleransi sekali protokol kesehatan itu dilanggar ketika kita sampai di rumah. Misalkan ketemu suami atau istri atau anak atau keluarga di rumah ini lebih cenderung abai, tidak menggunakan masker, tidak mencuci tangan. Nah, ini yang perlu diantisipasi sebenarnya karena kita habis aktivitas di luar, masuk ke dalam lingkungan keluarga, ini yang mulai abai juga. Yang kemudian kita perlu ketahui, maka dari dulu Bapak Kapolda menyampaikan adanya kampung tangguh. Kita berangkat itu dari bagian terkecil rumah, kemudian lingkungan pemukiman, baru kita melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas protokol kesehatan di luar itu sudah disiplin. Namun kita mengingatkan ya, kami mengingatkan, jangan sampai klaster keluarga justru yang memberikan toleransi untuk mengabaikan dalam protokol kesehatan, seperti itu. Baik, tentunya disiplin dari diri sendiri harus sudah mulai menjadi kebiasaan hidup kita begitu ya Pak ya. Baik, Pak Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, saya sudah tersambung dengan Pak Aang Kunaifi SHMH, Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Timur. Selamat pagi Pak Aang. Pagi Mas. Alhamdulillah ini akhirnya bisa join. Ya, sorry, baru dapat sinyal. Oh gitu. Posisi di mana ini Pak Aang? Di daerah Ponorogo. Oh, di Ponorogo memantau persiapan untuk pilkada di sana ya Pak ya? Iya. Baik, Pak Aang, tinggal lusa kita masuk di hari hanya. Sampai sejauh ini ada catatan tersendiri dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur terkait dengan pelaksanaan pilkada. Sampai dengan saat ini kita sudah masuk di Minggu Tenang hingga persiapan logistik surat suara, bilik dan sebagainya bagaimana Pak? Ya, sebelumnya selamat pagi Pak Truno Yudo. Salam sehat untuk semuanya. Ya, kaitannya dengan persiapan pelaksanaan 9 Desember nanti memang di beberapa daerah itu juga memiliki kerawanan tersendiri ya sesuai dengan kondisi di tingkat lokal di lapangannya. Namun berusaha semaksimal mungkin kita antisipasi sejak sekarang. Kenapa kemudian hari ini saya harus ke Ponorogo? Karena memang tensinya di sini itu masyarakat juga sudah mulai aktif untuk kemudian melakukan patroli pengawasan, memantau pergerakan, kegiatan, keberadaan tim sukses dan lain sebagainya. Kemarin ada satu kendaraan yang kemudian digerebek oleh warga yang informasinya laporan ke kami itu salah satu penumpang di dalam mobil itu lari dengan membawa uang dan lain sebagainya terkait dengan itu. Ini ada indikasi serangan fajar berarti, money politik berarti?
Ya, mungkin seperti itu. Tapi ketika mobil beserta beberapa penumpang yang lain dibawa ke Bawaslu oleh warga itu hanya ditemukan beberapa satu parang dan uang dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Itu mungkin yang sudah lari tadi yang kemudian bawa uang. Itu di situasinya di Ponorogo. Tapi pada prinsipnya memang apa yang disampaikan Pak Truno Yudo tadi harus menjadi perhatian semua pihak terkait dengan kedisiplinan kita dalam menerapkan protokol kesehatan. Kami juga melihat realitas di lapangan masyarakat sudah mulai nggak begitu tertib untuk menggunakan masker dan lain sebagainya. Mungkin di Surabaya masih ya, tapi di beberapa daerah, wilayah pedesaan dan lain sebagainya itu sudah mulai kendor kedisiplinan terkait dengan kewajiban menggunakan masker, diharuskan lebih sering cuci tangan, diharuskan menjaga jarak dan lain sebagainya. Ini yang harus diantisipasi ketika tanggal 9 Desember nantinya. Karena dalam ketentuan pelaksanaan pungut di 9 Desember ada hal baru yang berkaitan dengan protokol kesehatan, di mana pemilih juga ketika datang ke TPS wajib membawa masker, pemilih ketika di TPS juga wajib membawa alat tulis sendiri dan lain sebagainya. Itu harus terus disuarakan hingga masyarakat itu juga sudah mengetahui beberapa ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan pemungutan suara nantinya. Baik. Terlebih lagi dalam ketentuan pilkada ini ada beberapa himbauan, misal setiap pemilih itu dijadwal kedatangan, disarankan untuk datang, kalau misal saya Aang harus jam 7, jam 8, nama lain itu jam 8 sampai jam 9, itu dihimbau atau disarankan, itu tujuannya agar tidak terjadi kerumunan di tempat pemungutan suara. Itu Mas. Baik, Pak Aang, kalau dari sahabat-sahabat di Badan Pengawas Pemilu melihat ini kan pilkada untuk tahun 2020 extraordinary di tengah pandemi COVID-19, tentunya banyak hal-hal yang istilahnya berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Kira-kira kalau Anda melihat pemahaman masyarakat mereka itu sudah mengerti tidak ketika masuk ke TPS, minimal lah mereka pakai masker, kalau tidak mungkin diarahkan untuk kembali bawa masker, atau pihak TPS sendiri yang menyediakan masker, atau bagaimana? Terus mereka juga harus physical distancing dan juga mematuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Iya, jadi kalau di daerah misal Ponorogo, ini kemarin saya di Blitar juga, itu hampir kalau masyarakat di desa-desa itu sudah mulai nggak terlihat harus pakai masker dan lain sebagainya. Ini sedangkan nantinya di tempat pemungutan suara KPU hanya menyediakan di setiap KPPS itu sejumlah 100 sekian, tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang terdaftar di DPT itu. 500. Artinya pemilih di DPT kan maksimal 500. Ya, benar. Tapi KPU disediakan masker itu hanya 100 per TPS. Per TPS untuk mengantisipasi keberadaan pemilih yang kelupaan membawa masker datang ke TPS. Kalau stok habis, mereka tidak bawa masker, mereka harus pulang. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana kemudian nantinya jangan sampai lantar lupa bawa masker, pemilih ini akan kehilangan hak konstitusinya menentukan pilihan kepala daerahnya. Ini yang akan kami antisipasi, dan kami, andai jajaran kami juga bisa dibekali masker, tidak segan kami juga akan siapkan masker untuk mengantisipasi itu, agar semua warga yang memang memenuhi syarat sebagai pemilih dan akan menggunakan hak pilihnya itu bisa dapat terfasilitasi dengan baik. Kalau disuruh pulang, saya yakin juga enggan untuk balik lagi. Iya, kalau rumahnya dekat sih tidak ada masalah, kalau jauh sih mungkin mikir juga ya. Baik Pak Aang, bagaimana juga dengan TPS-TPS khusus misalnya di rumah sakit, tempat isolasi, kemudian di rutan rumah tahanan, apakah sejauh ini Bawaslu melihat ini sudah istilahnya progresif, dalam arti kata sudah proper begitu, atau masih ada hal-hal yang menjadi catatan tersendiri?
Ini yang kemudian menjadi perhatian di beberapa TPS khusus, apalagi yang di rumah sakit ya, yang pasien COVID itu harus ada rekomendasi dari gugus tugas agar bisa ditemui dan difasilitasi oleh KPPS yang bertugas untuk penggunaan hak pilihnya. Kami khawatir nantinya kan mekanisme keluarnya surat dari gugus tugas itu juga butuh waktu dan beberapa tahapan yang lain. Itu apakah nantinya juga tidak menyulitkan jajaran KPPS atau tidak menyulitkan pemilih tersebut dalam akan menggunakan hak pilihnya. Sebab berdasarkan pengalaman tahapan kampanye kemarin, ketika dalam peraturan KPU diharuskan setiap pelaksana kampanye itu dalam metode pertemuan terbatas atau tatap muka, itu harus mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas. Tapi realitasnya kan juga tidak mudah pelaksana kampanye menerima rekomendasi pelaksanaan kegiatan kampanye dari gugus tugas. Nah, ini yang menjadi persoalan nantinya kalau peraturan yang ada di Komisi Pemilihan Umum mengharuskan adanya surat rekomendasi dari gugus tugas untuk memfasilitasi pemilih yang saat ini dalam 9 Desember nanti dalam situasi harus isolasi mandiri, statusnya COVID dan lain sebagainya. Ini juga potensi menjadi persoalan. Kemudian di beberapa tempat juga diharuskan, misal masuk rumah sakit, masuk lapas, itu juga diharuskan bahwa dokumen hasil rapid yang menyatakan saat ini yang bersangkutan ini non-reaktif. Sedangkan dalam peraturan yang Komisi Pemilihan Umum, petugas PPS-nya atau ini yang memilih? Yang mana? Yang tadi Anda sempat sampaikan ketika masuk ke lapas harus punya surat rapid test yang non-reaktif. Ini yang mana? Petugas PPS? Itu SOP di lapasnya. Oh, SOP di lapasnya. Siapapun. Berarti petugasnya yang mau masuk. Kalau petugas KPPS, petugas pengawas TPS, insya Allah sudah punya. Tapi dalam peraturan KPU belum ada kewajiban bagi saksi pasangan calon yang bertugas itu membawa dokumen rapid. Ini juga kami mengantisipasinya dengan mengingatkan, menghimbau kepada masing-masing paslon sedapat mungkin saksi yang ditugaskan di setiap tempat pemungutan suara itu juga melalui proses rapid test itu. Tapi juga rapid test kalau kemudian di paslon kan juga bergantung kepada kesiapan pembiayaan. Nah, ini yang juga menjadi persoalan nantinya kalau saksi pengawas TPS di rapid, Linmas di rapid, anggota KPPS di rapid, ada saksi yang kemudian posisinya sama masuk di dalam tempat pemungutan suara dan bisa, nah ini akan tidak bisa masuk si saksi ini kalau TPS-nya didirikan di dalam lapas, khusus di daerah-daerah tertentu, misal Tuban, Sidoarjo yang punya lapas itu pasti nggak bisa masuk kalau tidak dapat menunjukkan hasil rapid. Ya, betul. Ini karena surat rekom itu kan menjadi SOP dari lembaga pemasyarakatan. SOP lembaga pemasyarakatan. Baik. Berarti kalau Bawaslu melihat sampai dengan sekarang ini mungkin ada indikasi kerawanan dalam tanda kutip kecurangan pilkada nanti lebih banyak ke ini ya, ke penerapan protokol kesehatannya begitu ya, Pak Aang ya? Ya, penerapan protokol kesehatan bagian dari fokus pengawasan tersendiri karena memang prasyarat dari penyelenggaraan Pilkada 2020 adalah jangan sampai nanti Pilkada dilaksanakan malah menimbulkan klaster baru, sehingga ini bagian dari yang harus diperhatikan. Mudah-mudahan situasinya juga bisa dikendalikan, masyarakat memberikan dukungan yang luar biasa dengan cara ya minimal bawa masker, alat tulis sendiri, taat kepada ketentuan himbauan jam yang sudah ditentukan dan lain sebagainya itu. Baik. Di sisi lain juga kita tidak boleh abai dengan potensi-potensi pelanggaran yang memang mencederai proses demokrasi Pilkada 2020. Salah satunya adalah praktik politik uang.
Oleh karenanya jajaran kami mulai kemarin malam, selain melakukan penertiban alat peraga yang sebelumnya sudah dipasang oleh masing-masing pasangan calon atau tim serta relawan, kami juga melakukan patroli pengawasan. Sebagian daerah juga bersama pihak kepolisian, beberapa elemen masyarakat yang tergabung pada organisasi untuk kemudian keliling ke setiap daerah. Tujuannya apa? Tujuannya memunculkan psikologi takut bagi orang-orang yang akan melakukan praktek politik uang. Baik, sampai dengan saat ini dari pihak Bawaslu, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota, kalau yang Anda ketahui, apa yang paling menonjol untuk indikasi pelanggaran-pelanggaran ini, Pak Aang? Ya, indikasi yang paling menonjol sepertinya ya itu tadi ada kegiatan mengarahkan atau mempengaruhi pilihan pemilih di hari masa tenang ini dengan dikumpulkan, diberi sembako atau diberi beberapa uang. Ini yang kemudian harus sangat diantisipasi. Misal di Ponorogo ini ada sebagian masyarakat juga membantu di Kabupaten Blitar. Itu kemarin komite mahasiswa juga mulai membantu jajaran pengawas untuk selalu berpatroli keliling mengantisipasi keberadaan oknum-oknum yang memang mempengaruhi pilihan pemilih dengan iming-iming uang maupun barang. Ya, ini sudah dilaporkan ke kepolisian atau bagaimana Pak? Karena ya kalau kaitannya dari dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kapitumas tadi, pihak kepolisian akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran pilkada ini ketika sudah ada laporan masuk dari Bawaslu ini. Iya, karena di dalam konteks penegakan pidana itu Bawaslu harus berkolaborasi dengan dua instansi yang lain, satu Polri, yang kedua adalah Kejaksaan. Sehingga tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu itulah kami untuk melakukan proses kaitannya dengan dugaan pidana pemilu. Jadi harus kolaborasi dengan pihak Polri. Di beberapa titik malah pihak kepolisian sangat luar biasa mengantisipasi potensi pelanggaran praktek politik uang dengan memunculkan istilah sayembara, memberikan hadiah kepada warga yang bersedia untuk menolak praktek politik uang dan melaporkan ke jajaran pengawas maupun jajaran kepolisian terkait adanya praktek politik uang. Baik, sampai dengan tanggal 7 Desember 2020, tinggal lusa kita memasuki pilkada atau hari pencoblosannya. Anda melihat 19 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur ini sudah siapkah untuk melaksanakan pilkada? Insya Allah di 19 kabupaten kota sudah sangat siap, baik dari unsur KPU, pengawas, kemudian pihak kepolisian, TNI yang nantinya juga membantu, beberapa kelompok masyarakat yang membantu jajaran pengawas dan lain sebagainya. Pemerintah daerah itu sudah mulai sering berkoordinasi untuk menyiapkan penyelenggaraan 9 Desember. Dan kami juga sangat berharap kepada kepala daerah yang hari ini mulai hari kemarin, hari Minggu kemarin sudah mulai aktif dan statusnya juga sebagai pasangan calon, itu juga menahan diri agar tidak diasumsikan. Mungkin secara hukum mereka tidak ada yang dilanggar ketika bupati atau wali kota yang kembali aktif menjabat pasca cuti di tahapan kampanye itu melakukan aktivitas sebagai kepala daerah. Namun secara etika mungkin nantinya dapat diasumsikan oleh kontestan yang lain, misal memanfaatkan atau menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala daerah. Ini yang harus diantisipasi. Akan lebih baik bila mana kepala daerah yang kembali aktif dari masa cuti tersebut menahan diri, tidak ikut serta dalam kegiatan misal penyerahan bantuan dan lain sebagainya. Karena pasti pasangan calon yang lain akan merasa dirugikan dan lain, tapi itu secara di mata ketentuan regulasi pilkada tidak ada persoalan, namun dari aspek etika mungkin harus dipertimbangkan kembali. Baik, saya beralih ke Pak
Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Kabitumas Polda Jawa Timur. Pak Trunoyudo, barangkali juga ada himbauan dari kepolisian, PAM, TPS untuk Pilkada 2020 ini. Kita berharap sih untuk Pilkada 2020 berjalan aman, tertib, lancar, dan yang paling penting adalah tetap sehat. Monggo Pak Trunoyudo. Baik, ya. Mohon maaf Pak, suaranya belum muncul. Baik, terima kasih. Polda Jawa Timur tentu menghimbau dan memiliki harapan yang sangat luar biasa kepada seluruh masyarakat, khususnya yang melaksanakan pilkada. Mari kita sama-sama mensukseskan pilkada serentak 2020 di 19 kota kabupaten Jawa Timur ini menjadi suatu ajang pesta demokrasi. Pesta demokrasi, pesta rakyat adalah milik masyarakat sendiri untuk menentukan kepala daerahnya yang secara kompeten dan berkualitas, yang harapannya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat daerah tersebut. Namun demikian juga kami menghimbau dalam pelaksanaannya nanti tetap mengutamakan keselamatan jiwa, ya, dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan serta protokol kesehatan COVID-19. Penyelenggaraan pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terkait pada setiap tahapan pemilihan wajib menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tentunya apa yang menjadi ketentuan di TPS nanti menjadi suatu aturan dalam rangka menyelamatkan kita bersama. Seperti itu. Terima kasih. Iya, baik. Pak Aang, ada pesan atau himbauan untuk masyarakat pendengar? Ya, kami sangat berharap bahwa semua pihak nantinya juga tetap mematuhi protokol kesehatan, khususnya pemilih, penyelenggara, maupun saksi yang ditugaskan oleh masing-masing pasangan calon di dalam tempat pemungutan suara itu mampu untuk menjaga, mengikuti beberapa ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan KPU maupun peraturan yang lain agar penyelenggaraan 9 Desember ini terlaksana dengan status sehat dan lain sebagainya. Yang kedua, kami sangat berharap kepada semua elemen masyarakat tidak segan untuk menyampaikan beberapa hal bila mana dalam masa tenang ini terdapat kegiatan yang menyerupai kampanye, kegiatan yang mempengaruhi pilihan pemilih, baik itu tanpa apapun maupun dengan iming-iming barang serta uang. Mohon untuk disampaikan kepada jajaran pengawas di setiap tingkatan. Iya. Itu Mas Panji. Baik, Pak Aang, Pak Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko juga terima kasih, selamat pagi. Dan juga mudah-mudahan kita berharap sih dan berharap serta harus berusaha juga ya untuk mewujudkan pilkada ini aman, tertib, lancar, dan yang pasti adalah sehat. Sukses untuk semuanya Bapak-Bapak. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera. Amin. Dan salam sehat selalu. Ya, terima kasih. Izin Pak Komandan. Baik, demikian tadi sahabat pendengar pemirsa program Dinamika Jawa Timur dalam tema strategi pengawasan dan pengamanan pilkada di Jawa Timur bersama dua narasumber, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Kabitumas Polda Jawa Timur, dan Aang Kunaifi dari Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Timur. Yang juga tadi Anda dengarkan di 22 LPPL dan LPS, Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan Lembaga Penyiaran Swasta, diantaranya Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Suara Jombang, Suara Sampang, Suara Ngawi, Suara Madiun, Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Malawapati Bojonegoro, Mahardika Bondowoso, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan Remaja Klasik Radio Malang. Untuk rekamannya bisa Anda cek di channel YouTube kami @Suara Sidoarjo channel. Saya Panji Harto mewakili kerabat yang bertugas menyampaikan selamat pagi, salam sehat, dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.